Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska Ayu Safarina. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Pasim. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya mengenai wawancara UMKM. Nah, di sini saya sudah berada di rumah pemilik UMKM-nya. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di rumah pemilik bisnis UMKM, di mana beliau memproduksi donat karena harganya yang relatif murah, rasanya yang enak, jadi gak heran loh kalau misalnya banyak peminatnya. Kalau begitu, mari kita langsung temui orangnya dan kita wawancarai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Tika. Saya Iska Ayu Safarina dari Universitas Nasional Pasim yang kemarin sudah menghubungi Ibu untuk saya wawancarai. Apakah diperbolehkan Ibu saya wawancarai hari ini? Ya boleh, silahkan masuk. Ya baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya sudah berhadapan langsung dengan pemilik bisnis UMKM yang memproduksi donat. Selamat siang Bu Tika. Selamat siang. Tadi kita sudah berkenalan ya Bu ya. Nah, langsung saja ya Bu ya untuk pertanyaan pertama mengenai detail produknya donat ini seperti apa dan ada berapa jenis donat yang diproduksi. Baik, untuk saat ini bisnis kami bergerak di bidang kuliner ya. Jenisnya cemilan ya, donat. Donatnya kami buat berbagai macam, ada donat reguler, ada donat imut, donat karakter, bomboloni, untuk acara ulang tahun dan untuk acara lainnya menyesuaikan kebutuhan atau request customer sendiri aja sih. Oke, dari jenis donat yang tadi disebutkan, ada apa sih perbedaan dari setiap donatnya itu? Untuk perbedaannya tadi itu kan ada donat reguler ya. Donat reguler itu bentuknya donat bolong pada umumnya, isinya 12, mulai dari 3 piece, 6 piece, juga ada 12 piece per boxnya. Wah, variatif sekali berarti ya. Ya. Dan bisa dibeli walaupun 3 biji saja. Berarti itu penawarannya sangat bagus sekali karena kan biasanya customer itu nggak mau ya beli yang satu lusin dengan alasan kebanyakan. Ya. Tapi di sini ketika menawarkan strateginya itu dengan bisa membeli 3 biji saja. Nah, kira-kira dari untuk harga jualnya itu kisaran berapa? Untuk harga jualnya itu kita variatif ya, dari harga 10.000 sampai 30 ribuan aja. Berarti sangat terjangkau sekali ya untuk kalangan kita gitu. Nah, sejauh ini produk apa sih Bu yang paling best seller di antara donat-donatnya yang lain itu? Yang paling best seller itu sampai saat ini ada di donat imut ya, donat imut dan bomboloninya. Mungkin karena donat imut ini kan isinya lebih banyak ya, ada 24 piece, bentuknya lebih kecil, makanya namanya imut, karena imut gitu kecil-kecil, isinya ada 2 lusin. Dan kalau untuk bomboloni ini hanya isi 6 piece, tapi bentuknya lebih bulat dan gendut gitu, isinya pun selai dan di luarnya itu ditaburi gula halus gitu. Oh gitu. Ya. Berarti banyak varian ya Bu ya. Varian. Ngomongin soal rasa nih, donat garis ini mempunyai berapa varian rasa dan apa aja sih varian rasa itu? Untuk rasa sampai saat ini kami memiliki kurang lebih 12 varian rasa ya, yang bisa di request oleh customer nanti sendiri yang sesuai selera lah. Oh gitu. Sudah cukup jelas perihal detail produknya ya Bu ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua mengenai struktur organisasi di donat garis ini seperti apa dan apakah mempunyai karyawan? Sampai saat ini sih masih dikelola oleh saya dan suami saya, hanya berdua, karena mengingat kan masih skala rumahan ya. Dan untuk karyawan kami masih belum punya, kalaupun memang kami butuh tenaga kerja tambahan, kali kami masih meminta bantuan saudara atau tetangga sekitar aja untuk tambahan tenaga kerjanya. Oh gitu. Berarti masih dikerjakan oleh berdua ya Bu ya. Nah, dari membuat donat itu bagaimana cara Ibu dan Bapak mau manage waktu agar pesanannya tepat waktu? Untuk mengatur waktunya, setiap hari kami membagi 3 kloter ya. Kloter pertama itu di jam 10 pagi,
kloter 2 di jam 2 siang dan kloter 3 di jam 6 sore. Dan kami membatasi per kloternya itu hanya 10 box aja, mengingat kan yang kerjanya pun cuma berdua. Oh gitu, berarti masih dikelola bersama suami saja ya Bu ya? Betul. Kalau misalnya seandainya keteteran itu Ibu bagaimana? Apakah membuatnya lebih pagi atau meminta bantuan sama keluarga? Sejauh ini sih sering keteteran, tapi kan keteteran bukan berarti telat ya. Keteteran memang selama produksinya aja, tapi alhamdulillah kita selalu tepat waktu kok. Selalu tepat waktu ya, biar tidak mengecewakan customer ya Bu ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu ya, mengenai potensi pengembangan di bisnis donat ini seperti apa? Untuk potensi pengembangannya sih saya sangat yakin ya masih sangat besar peluangnya. Mengingat di Bandung Barat sendiri pun khususnya belum banyak yang menjadi pelaku usaha di bidang donat ini. Dan seperti yang kita ketahui kalau bisnis kuliner itu nggak ada matinya ya. Jadi apalagi ini jenisnya donat yang bisa diterima dari semua kalangan, dari anak-anak hingga dewasa. Dan juga donat ini bukan jajanan musiman ya, jadi kapanpun namanya bisa makan donat gitu. Oh gitu. Jadi sangat besar peluang ya Bu ya untuk mengembangkan donat gelis ini ya, karena produknya pun memiliki harga yang relatif murah, banyak peminatnya, dan donatnya nggak musiman ya Bu ya. Kadang kan suka ada penjual tuh yang lagi musim ini ikut jualan, lagi musim ini ikut jualan, tapi donat gelis tetap konsisten untuk mengembangkan produknya ya Bu ya. Semoga aja produknya bisa berkembang lebih cepat ya Bu ya, dan bisa membuka cabang-cabang di mana. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau misalnya donat gelis ini memiliki rasa yang enak. Jadi nggak salah kalau donat gelis ini mempunyai banyak pelanggan setia ya Bu ya. Amin, terima kasih. Semoga kami pun bisa mempertahankan kualitas produknya. Ya, amin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Bu ya, mengenai pendistribusian produknya itu seperti apa? Sampai saat ini sih pendistribusiannya masih pakai sistem reseller ya, dan media sosial online lainnya, dan sistemnya pun masih pre-order 1 hari sebelumnya. Mungkin untuk kedepannya kami akan membuka peluang kemitraan supaya peluangnya menjadi luas cakupannya. Oh gitu. Berarti pakai reseller ya Bu ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, yang reseller, jadi yang teman-teman yang ingin menggabung menjadi reseller donat gelis bisa menghubungi Instagramnya gitu. Nah, apa sih keuntungan menjadi reseller donat gelis itu? Untuk keuntungannya kami berikan harga khusus ya untuk reseller, dan yang mana reseller itu berhak menjual produknya itu sesuai pasar mereka. Nah, sekarang kan lagi di masa pandemi ya Bu ya, kebanyakan orang-orang itu ingin apa-apa itu serba dari rumah atau yang serba online gitu. Nah, kira-kira ada dampak nggak sih Bu dari penjualan donat ini? Dampaknya sangat terasa sekali ya. Setelah pandemi ini muncul, yang tadinya pakai reseller ya Bu ya? Ya. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak reseller yang bergabung di donat gelis ini? Untuk saat ini, sejauh ini sih selama 1 tahun berjalan, kami sudah mempunyai 20 reseller ya, yang dibagi di 3 titik, ada di Bandung Barat, Cimahi, dan juga Bandung Kota. Nah, dan apakah masih ada peluang bagi teman-teman nih barangkali yang ingin bergabung menjadi resellernya donat gelis? Oh, kita masih open reseller ya, boleh. Nah, berarti donat gelis ini masih bisa open reseller loh, gitu kan ya Bu ya? Kira-kira ada untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi resellernya, apakah ada akun bisnis yang bisa dihubungi? Kami punya Instagram sih, baru Instagram aja ya, bisa dibantu di follow atau boleh dicek nama Instagramnya @donatgelis_kbb. Oh gitu. Jadi teman-teman yang ingin bergabung menjadi resellernya donat gelis bisa hubungi Om Donat. Selama penjualan donat ini, apa sih Bu keluhannya dan harapannya untuk kedepannya itu apa? Untuk keluhannya tentunya karena masih skala rumahan ya, masih keterbatasan modalnya, peralatannya, dan faktor pendukung lainnya. Juga harapan kami semoga kedepannya kami punya pemodal yang besar supaya kami pun bisa mengembangkan bisnis
Amin. Semoga disegerakan ya Bu ya. Amin. Nah, sudah cukup ya Bu ya wawancara hari ini. Sudah sangat jelas pula penjelasan perihal donat gelis ini. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya itu saat ini donat gelis masih mengandalkan sosial media dan reseller untuk pasarnya, dan juga pemesanannya pun masih sistem pre-order H-1 ya Bu ya. Nah, bisnisnya pun masih dikelola oleh sepasang suami istri, dan untuk kedepannya donat gelis akan membuka peluang kemitraan untuk lebih mengembangkan produknya. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi reseller pun, donat gelis membuka peluang untuk sebagai resellernya. Nah, gitu paling untuk itu terima kasih ya Bu Tika karena sudah meluangkan waktunya membantu saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Harapan dan doa saya bagi donat gelis ini bisa membuka toko dan cabang dimanapun, serta bisa berekspansi ke seluruh penjuru kota. Amin, amin. Terima kasih untuk doanya. Ya. Baik, sekian wawancara hari ini. Kita tutup saja ya Bu ya. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.